Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nubah wa ahli hal wal aqad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, al-ayah. Seartinya alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengucapkan Allah sebagai Tuhan kami. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah di dalam ucapannya, di dalam ketauhidannya. Tatanazzal alaihimul malaika, senantiasa para malaikat akan selalu menurun ketika orang tersebut mati, sambil mengucap pagi alla takhafu wa la tahzanu, tak usah takut, tak usah khawatir, kami yang jaga keluarga kalian. Wa abshiru, dan bergembiralah dengan surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Maka alhamdulillah, kita ini siang ini diundang dengan keturunannya buyut amal yang mulai awal sampai akhir. Tanya Aki Bingko, tidak ada yang tahu namanya. Memang orang-orang dulu itu kalau beramal soleh tidak mau ditampakkan. Karena apa? Amal soleh kalau ditampakkan sama yang tidak ditampakkan masih lebih afdol yang tidak ditampakkan. Dulu itu ada, sampai sekarang di Kholi, di Bangil, namanya Guru Kiai Sarwani Abdan. Itu Guru Kiai Sarwani Abdan itu orang Banjar, Bu. Dia kalau sodako itu, Bu, jam 3 malam, tidak mau diketahui orang. Jam 3 malam berangkat sama satu muridnya, kemudian ke alun-alun, keliling. Orang-orang yang di pinggir jalan, gelandangan, yang dibecak tidur, dibangun, dikasih duit. Itu setiap hari. Begitu juga yang kita holi sekarang ini, buyut amal. Kenapa dinamakan buyut amal? Karena tidak tahu siapa orang tersebut, sehingga dikatakan buyut amal. Sama dengan ceritanya ini, kalau tidak salah Imam Ali Zainal Abidin, kalau tidak salah namanya seperti itu. Salah satu cucunya Nabi itu, Bu, dia kalau malam itu, Pak, dia sodako, naruh makanan di depan pintunya orang-orang tidak punya, dan diangkat sendiri. Gandumnya, berasnya diangkat sendiri. Sampai berselang beberapa waktu beliau meninggal,
Tidak ada lagi yang nganterkan makanan di rumahnya orang-orang miskin. Maka orang-orang tahu, oh yang nganterkan makanan ya orang ini. Sebegitu juga buyut amal ini, Bu. Dia bantu orang, cuma tidak mau diberikan ganjaran, balasan. Dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. La yuridu jazaan wala syukura. Tidak kepingin balasan dan tidak kepingin rasa terima kasih. Itu amalannya orang dulu. Cuma kadang-kadang sebagian orang sekarang itu, Bu, Pak, kalau sodako di syuting, diviralkan, ya itu dapat viral sudah. Orang sekarang kalau kan gitu, sodako diviral-viralkan, dipamer-pamerkan. Seorang ulama mengatakan, siapa orang yang sodako cerita-cerita, dikurangi pahalanya. Sodako cerita-cerita, saya habis ngasih fulan, saya ngasih fulan, dikurangi pahalanya. Makanya buyut amal ini sekarang digerakkan. Orang-orang yang tinggal di sini untuk membuat acara hall. Ini hall yang pertama, padahal beliaunya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Ini sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Cuma insya Allah ini menjadi pembukaan perdana dan bisa dilaksanakan seumur hidup oleh anak keturunannya. Karena apa? Tidak ada yang menyenangkan orang tua kita itu kecuali kalau anak-anaknya mengenang kebaikannya. Wadkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Allah itu cinta kepada beliau sehingga Allah gerakkan orang-orang di sini untuk membuat haul beliau, walaupun ini yang pertama kali. Berarti apa? Beliau dicintai oleh Allah SWT. Kita alhamdulillah yang hadir, insya Allah masuk dalam hadisnya Rasul, almar'u ma'aman ahab. Orang ria engkau digabung, no Bu, Pak, digabungkan bersama siapa yang dicintai. Kalau cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang ikhlas, maka Allah akan menggabungkan orang tersebut dengan orang tersebut. Makanya ikhlas itu repot. Karena ikhlas itu sir daripada sirnya Allah, yang Allah tidak taruh kecuali di dalam hatinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Itu ikhlas. Termasuk tanda-tandanya seorang aulia Allah, seorang wali Allah itu kalau dia mempunyai sifat ikhlas. Setiap seperti beliau, setiap bantu orang diberikan ganjaran, diberikan upah, maka dikembalikan sama beliau. Karena apa? Beliau tidak kepingin apa-apa kecuali keikhlasan beliau. Ini berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT, yang tidak pamrih, yang tidak bosan bantu orang-orang yang di sekelilingnya, sebagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah
akan selalu menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong orang lain. Selama hamba tadi masih mau menolong orang lain, maka Allah akan menolong orang tersebut. Sebagaimana buyut amal ini yang kita holi pada saat ini, beliau hadir di tempat ini. Beliau melihat kita tidak bisa melihat beliau. Karena apa? Karena sudah beda alam. Seperti penyiar TV, kita bisa lihat penyiar TV, cuma penyiar TV-nya tidak bisa melihat kita. Makanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan muliakan orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Makanya apa? Oleh karena itu, yang mengaku, yang mempunyai masih ada keturunannya, masih ada keluarganya, mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh buyut amal, baik keluarganya dan orang yang mengaku cinta sama beliau. Mari kita meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Yaitu apa? Setiap ada orang miskin yang minta tolong kepada kita, kita tidak mengharapkan kecuali apa? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada ceritanya, satu orang, ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu orang datang ke rumahnya orang kaya. Kemudian orang miskin tadi ketuk pintunya dan mengatakan, tolong saya hari ini dipinjemi uang beberapa dirham untuk belanja hari ini. Maka orang kaya tadi masuk dan memberikan uangnya. Ketika selesai diberikan, si kaya tadi masuk ke dalam sambil menangis. Ditegur sama istrinya, "Abah, kalau sampean merasa keberatan, kenapa sampean kasih itu orang utang?" Orang kaya tadi mengatakan, "Bukan saya keberatan ngasih utang. Yang jadi masalah itu kenapa kok dia datang ke rumah saya? Bukan saya yang menanyakan perihalnya dia. Kenapa kok dia datang sampai utang sama saya? Bukan saya datang ke rumahnya. Kemudian apa? Menanyakan kepadanya, kamu ada yang dipakai, ada yang dipakai untuk belanja hari ini atau tidak?" Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini orang yang mulia, sehingga Allah muliakan beliaunya, baik di alam arwah ataupun yang kita hadiri sekarang haulnya yang pertama, yang perdana. Makanya kita sebetulnya sebelum acara haul ini tadi dilaksanakan, semuanya tadi bareng-bareng ziarah ke kuburannya buyut amal untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolong orang-orang tua kita. Beliau duduk di sini dan tidak diketahui asal usulnya dan tidak diketahui namanya. Beliau banyak membantu orang sini. Maka ini suatu karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah. Kita diberikan contoh oleh Allah untuk selalu apa? Selalu tidak bosan di dalam menolong seseorang. Kenapa? Karena hidup ini menurut bagaimana
tingkah laku kita sama orang lain. Kalau kita baik sama orang lain, Allah baik sama kita. Kalau kita tidak baik sama orang lain, maka Allah juga tidak baik sama kita. Makanya Anda lihat bujuk amal ini, buyut amal, dinamakan buyut amal karena dia setiap melakukan amalan-amalan yang baik, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali kebaikan. Berarti menunjukkan apa? Beliaunya ini adalah orang yang baik. Dengan husnudzon kita, beliau adalah para wali-wali Allah yang jika membantu seseorang, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali kebaikan. Makanya yang mengaku keturunannya, pecintanya, mari kita teruskan pekerjaan beliau, amal soleh beliau, sehingga tidak terputus sampai beliaunya saja. Bahkan sampai kita pada saat ini masih melakukan apa yang dilakukan oleh buyut amal. Maka ketahuilah, ini karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah, yang kita semuanya dikumpulkan oleh Allah. Yang kalau kita bantu orang, Allah pasti bantu kita. Kalau kita menolong orang, pasti Allah akan menolong kita. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'al ladina taqau wal ladina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah akan selalu bersama orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yaitu orang yang menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhsinun, dan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Banyak memang orang-orang dahulu itu Bu, Pak, senang kalau berbuat baik tidak diketahui oleh orang lain. Seperti sama kalau di Bangil itu ada namanya Kholnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau tidak bisa difoto. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak bisa difoto ya. Sampai sekarang kalau orang itu bisa melihat orang lain, punya panca indera keenam, tidak bisa melihat beliau. Cuma yang bisa dilihat adalah dua macannya. Dia punya dua singa yang selalu membarengi beliau. Dia itu kalau keluar jam 2 malam. Keluarnya jam 2 malam. Untuk apa? Untuk bagi-bagi duit sama fuqara wal masakin yang di luar-luar, yang di pinggir embong. Jadi setiap malam beliau dikawal dengan dua singanya, dua macannya. Kemudian keluar memberikan pertolongan kepada orang fuqara wal masakin dan tidak mengharapkan balasannya. Makanya buyut amal ini karena dia dididik oleh orang-orang dahulu, sehingga beliau juga menjadi sama dengan orang-orang dahulu. Yaitu apa? Yaitu ketika beliau beramal soleh tidak mengharapkan balasan kecuali balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya Allah? Yaitu surganya Allah. Sehingga tidak diketahui. Makanya alhamdulillah desa ini dimasuki oleh orang baik yang sampai sekarang dikenang. Dan tempat tinggal beliau yang insya Allah masih ada atau tidak ada, wallahu a'lam bishawab. Karena beliau mesti tinggal sini, mesti mempunyai rumah. Makanya apa? Al jaza ala jinsil amal. Balasan itu Bu, Pak, menurut apa yang kita lakukan. Makanya banyak dilakukan oleh orang-orang dahulu itu. Seperti apa? Imam Ali Zainal Abidin
Ketika dipuji oleh Farasdak, kemudian Farasdak dikasih duit, dikembalikan sama Farasdak ke Imam Ali Zainal Abidin, sama Imam Ali Zainal Abidin ditolak. Karena berbuat baiknya Farasdak kepada Imam Ali Zainal Abidin. Makanya ini kesempatan kita diceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang-orang dahulu yang balasannya hanya ada nanti ketika orang itu berada di alam barzah. Makanya beruntung orang-orang yang dikuburkan di samping buyut amal, yang mana orang baik itu dapat memberikan syafaat kepada orang yang dikubur di sampingnya. Sebagaimana kita hidup ini senang kalau kita ini punya tetangga orang-orang soleh, orang-orang ulama. Begitu juga ketika kita meninggal, kita juga senang ketika disampingkan atau didekatkan dengan orang-orang yang baik. Maka buyut amal ini sudah diketahui tidak jelas, dan banyak orang yang tidak tahu nama aslinya, siapakah beliau ini. Sebetulnya dikasih nama Abdullah. Kalau tidak tahu namanya, dikasih namanya itu Abdullah. Selesai siapa? Abdullah. Untuk apa? Sama namanya tidak ada. Ya Abdullah sudah, karena tidak tahu namanya. Kayak ada satu kuburan di Yaman. Kuburan itu di atas. Jadi orang harus naik dulu. Tidak tahu ini kuburannya siapa dan mana keturunannya. Cuma dia orang baik. Sama orang-orang dikasih nama apa? Maulal Ard. Namanya dikasih nama Maulal Ard. Jadi kalau kita ke sana, mau ke desa mana? Mau ke desanya Maulal Ard. Maulal Ard itu rajanya tanah. Karena satu orang tinggal di situ, tidak tahu siapa ini, dan memang sudah lama dia tinggal di situ. Sudah meninggal keturunannya dan tidak ada keturunannya. Makanya dikasih apa? Dikasih nama Maulal Ard. Makanya kalau bisa dikasih nama Abdullah. Sama namanya ya Abdullah. Kulana Abdullah, kita semua Abdullah. Kita semua ini kan hambanya Allah. Ya kasih aja nama Abdullah, selesai. Itu kalau orang-orang tidak tahu. Jadi setiap kita ditanya siapa? Buyut amal. Kasih Abdullah, bawahnya buyut amal. Sama namanya saya tidak tahu. Ya namanya Abdullah sudah. Kulana Abdullah, kita semua Abdullah. Itu yang dicontohkan oleh orang yang di Yaman ya. Di Yaman itu ada kuburan di atas. Di atas tinggi, bukan di atas gunung, cuma naik gitu tinggi. 2 kalinya inilah, tidak sampai 1,5-nya ini. Kita naik dulu. Ada kuburan 1. Wes, tidak diketahui ini kuburan siapa. Ditulis sama ulama-ulama Maulal Ard, rajanya tanah. Wes, tetap dikasih nama. Makanya kalau bisa orang-orang sini ngasih nama Abdullah. Jadi besok tolong kalau ada kiai di sini beli cat, suruh muridnya beli cat, kemudian tulis di mesannya Abdullah, kemudian dikasih bengkosen, yaitu garis miring buyut amal, garis tutup lagi, selesai. Jadi orang siapa tanya Abdullah, lu mana dasarnya? Dasarnya ada Habib yang cerita. Kalau dia dari Yaman mesti dia tahu. Kalau dia dari Tarim mesti dia tahu. Ada kuburan yang tidak dikenal. Sama ulama-ulama sana dikasih apa? Supaya apa? Sama namanya tidak tahu. Kasih nama Maulal Ard. Jadi apa? Sama Maulal Ard, rajanya tanah. Cuma orang tidak tahu. Siapa ulama situ tidak tahu. Ulama-ulama tidak tahu ini kuburannya siapa. Ijenan sudah setinggi. Ya mungkin dia orang baik. Seperti buyut amal. Kalau mungkin buyut amal ini yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, mungkin tahu sejarahnya. Dan rumahnya juga masih ada mungkin.
Nah, kan rumahnya masih ada. Iya toh? Nah, rumahnya kan masih ada. Itu bisa dibuat apa? Kita ziarah ke rumahnya orang yang soleh lebih baik daripada kita ziarah ke kuburannya. Kenapa? Dia setiap malam bertahajud kepada Allah. Turun sir daripada Allah SWT. Makanya apa? Ziarah ke kuburannya orang wali itu, ziarah ke rumahnya orang wali itu lebih baik daripada ziarah ke kuburannya. Kenapa? Di rumahnya sering turun daripada apa? Sirnya Allah SWT, rahmatnya Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, kan ada rumahnya, ya toh? Beda ya. Kalau beda, tolong sebelum tahun depan, kalau sebelum acara haul, bikin maulid di rumahnya. Itu yang dilakukan. Maulid, setelah maulid, Yasin tahlil ke sini. Ke sini tinggal ceramah toh. Cuma Yasin tahlil di rumahnya. Kemudian apa? Datang atau ke sana maulid, tidak apa-apa. Di sana maulid, kemudian apa? Di sini Yasin tahlil. Kemudian dikasihkan mauidhah hasanah. Makanya kalau bisa rumahnya itu dirawat. Ada apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu orang wali dipanggil. Namanya Habib Abdullah itu. Rumahnya ketika dibongkar itu baunya wangi. Kamarnya itu dibongkar baunya wangi. Karena apa? Setiap hari beliau tahajud. Seperti Buyut Amal ini. Dia tidak ketahuan amalannya. Cuma apa? Karena hatinya bersih, sering nolong orang, sering maafkan orang. Sehingga apa? Beliau menjadi ahlul jannah. Kan pernah itu ada ceritanya Rasul. Ketika ada satu orang masuk, katanya Rasul, sebentar lagi akan masuk ahli jannah. Sahabat sudah bingung, siapa ini ahli jannah yang dikatakan Rasul ini? Apa amalannya? Masuk orang tadi Pak, duduk di belakang. Setelah duduk di belakang selesai, satu sahabat ngomong, saya boleh ke rumah kamu? Boleh. Tore, masuk ke rumahnya. Sampai ke Compona Bu, Pak, nginep telare. Dilihat tidak ada amal soleh, kecuali sholat biasa, ngaji biasa. Cuma sahabat ini bingung, kok dikatakan ahli jannah oleh Rasul. Sampai pamitan mau pulang Bu, Pak, ditanya, kamu ini loh, Rasul ngocak be'en ahli jannah, apa amalannya be'en? Maka orang yang tadi mengatakan apa Bu? Pak, ya kamu lihat saya gimana, sholat ngaji seperti biasa, tidak ada lebihnya. Kemudian katanya orang tadi, enggak, mesti ada kelebihannya be'en. Kemudian iya, saya ini setiap mau tidur, saya bilang sama Allah, ya Allah, setiap orang yang punya salah sama saya maafkan semuanya. Setiap saya mau tidur, saya mengatakan, ya Allah, setiap orang yang punya salah sama saya maafkan semuanya. Wes itu doa amalannya. Makanya innallaha akhfa thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 rahasia di dalam 3 rahasianya. Yang pertama, jangan meremehkan amal soleh. Mungkin di situ diletakkan keridhaan daripada Allah SWT. Seperti Buyut Amal, setiap dia bekerja bantu orang, dia dikasih upahnya dikembalikan lagi. Remeh, cuma Allah meletakkan keridhaannya. Sehingga apa? Sehingga Allah gerakkan orang desa ini untuk buat khol buat beliau. Saya yang di sini, yang datang semuanya, yang menggerakkan untuk buat khol beliau adalah Allah. Kenapa? Allah cinta sama Buyut Amal. Makanya dalam kitab Burqah Masyikah itu dikatakan, matu wa mamatu wa ghabu wa ma ghabu kamata min qaumin wa mamatat makarimuhum. Buyut Amal ini hilang daripada kita, hilang dari pandangan kita. Cuma ingat,
Beliaunya tidak hilang dari kita. Kenapa? Kebaikannya selalu diceritakan. Beda kalau orang baik itu Pak dengan orang yang tidak baik. Kalau orang yang tidak baik sudah dikubur selesai. Cuma kalau orang baik dikenang namanya walaupun sepanjang zaman. Sehingga apa? Ditulislah buyut amal. Sehingga orang kalau mengatakan mana? Oh buyut amal. Tidak dilupakan oleh orang karena apa? Kebaikannya beliau. Kemuliaannya beliau. Makanya kita beruntung. Kita di desa ini ada orang-orang yang baik seperti beliau. Allah meletakkan ridhonya dalam 3 hal. Jangan meremehkan perbuatan baik, karena mungkin di situ diletakkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini seperti ini, amalan sedikit. Cuma apa? Allah taruh keridhoannya. Dan jangan menyepelekan, kita menganggap remeh perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Mungkin di situ Allah taruh kemurkaannya. Jangan kita meremehkan perbuatan yang Allah murkai. Mungkin di situ Allah taruh kemurkaannya, walaupun kecil. Makanya orang-orang seperti ini, beliau ini ikhlas, berarti hatinya bersih. Ini yang dipentingkan, hatinya bersih daripada penyakit-penyakit hati. Apalagi ini pas ketepaan Ramadan, Lebaran. Biasanya ya, kalau di desa tidak tahu, di kampung di desa tidak tahu. Biasanya kalau orang kampungnya tidak datang ke rumah kita tidak datang ke rumahnya. Kalau ditanya loh, entah datang ya denak, loh itu tidak datang ke rumah saya. Ya saya tidak datang ke rumah dia. Enggak. Jangan pandai menuntut orang, pandailah menuntut diri kita sendiri. Biasakan kita ini husnudzon sama orang. Husnudzon, apa husnudzon itu? Prasangka baik sama orang. Ada 2 amalan yang tidak ada melebihi daripada 2 amalan ini. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon sama Allah dan husnudzon dengan hambanya Allah. Jangan mentang-mentang kita kaya, kita punya ilmu, kemudian kita tidak datang ke rumahnya orang itu. Oh enggak, tetangga loh. Rohim itu ada 2. Ada rohim secara khusus, famili, paman, misanan. Ada rohim secara umum, yaitu tetangga. Itu rohim secara umum, wajib kita sambung. Imam Ali Zainal Abidin itu ganteng orangnya Pak, Bu. Kudanya megah, gagah kudanya. Datang satu orang Badui. Orang Badui itu orang desa, yang murah, yang orangnya itu tidak dianggap sama orang. Dia ngambil sorbannya, dibeber 3 orang. Kemudian ngambil roti. Rotinya tadi dibagi 3 orang. Ngelihat ada Imam Ali Zainal Abidin, ganteng orangnya, orang kaya. Katanya Imam Ali, mari sampean turun makan sama saya. Turun Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali Zainal Abidin, bukan Imam Ali, Imam Ali Zainal Abidin turun makan sama orang-orang Badui, orang-orang desa yang tidak dianggap sama orang. Sambil mengatakan, makan bersama teman-teman itu lebih baik daripada makan sama keluarga. Kenapa? Tawaduknya. Makanya tawaduk itu, orang itu kalau sudah hatinya bersih Pak, dimuliakan oleh Allah. Orang itu kalau sudah hatinya bersih, dimuliakan oleh Allah. Jangan pandai menuntut orang, pandailah menuntut diri kita sendiri. Orang tidak datang ke rumah kita, mungkin dia sibuk, mungkin dia capek, mungkin dia begini. Saya harus datang ke rumahnya dia. Jangan karena dia tidak datang, karena kita kiai, karena kita orang alim, karena kita orang kaya, oh enggak datang ya saya tidak datang. Belajarlah tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Kita sudah tahu itu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Rasul jalan, ada budak, minyaknya jatuh, nangis.
Ditanya sama Rasul, kenapa mbok nangis? Ya Rasulullah, ini minyak jatuh. Tuan saya pasti marah. Ya apa ini? Ya sudah, katanya Rasul, ini duit. Mari kamu beli gas, beli minyak. Beli minyak. Sudah beli minyak masih nangis. Loh, katanya Rasul, loh kan sudah saya belikan minyak. Sudah kamu pulang. Ya Rasulullah, saya terlambat ya Rasulullah. Degik tuan saya marah sama saya. Oh gitu, mari saya anter. Lihat tawaduknya Rasul. Rasul nikah bener yang biasa, afdalul khalaq. Ayanter bi Rasul. Compona tuana. Assalamualaikum. Peng tong tak jawab, peng dua tak jawab, peng telu baru dijawab. Waalaikumsalam. Rasul mengatakan, kenapa kamu tidak jawab salam saya pertama kedua? Ya Rasulullah, semakin banyak salam yang kau ucapkan, semakin banyak rahmat yang turun di rumah saya. Maka katanya Rasul, ini budak kamu terlambat. Terus, ya saya antarkan karena dia takut sama kamu. Ya Rasulullah, berkatnya kamu nganter budak saya, saat ini saya bebaskan dia. Lihat tawaduknya Rasul. Tawaduk dia perlu, Pak. Man tawaddu'a rafa'ahullah, man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawaduk itu diangkat oleh Allah. Pernah kejadian Rasul, Pak, sudah dikumandangkan iqamatus shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasul duduk mau sholat, datang orang Badui, masuk ke masjid, diambil tangannya Rasul, diajak keliling ke pasar. Ada kan itu ceritanya di kitab tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca di Syama'il Rasul yang karangannya Syekh Yusuf An-Nabhani, atau di karangannya Sirah Zaini Dahlan. Itu di kitabnya Sirah Ibnu Zaini Dahlan yang dikarang Ahmad Zaini Dahlan. Itu ada Badui sudah dikumandangkan adzan, qomat mau sholat, diambil tangannya Rasul, diajak keliling ke pasar. Rasul ikut. Sahabat tidak berani sholat karena imamnya tidak datang. Nunggu Rasul sampai datang. Sudah puas dia melengkelingkan Rasul ke pasar, baru dikembalikan lagi. Sudah ya Rasulullah, ini Rasulullah pulang. Baru sahabat sholat bersama Rasul. Lihat tawaduknya Rasul. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak manfaat lagi anak dan harta-harta kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Makanya ini kesempatan, telasan, riaya. Jangan mentang-mentang punya tetangga tidak datang terus kita tidak datang ke rumahnya. Datang mau datang, tidak ada urusan. Biasakan husnudzon sama orang. Biasakan suudon bi orang. Gimana betul? Orang mau datang, tetangga saya tak datangi semuanya. Tak datang fadol, tak kalong saya punya jajan. Wis. Ini perlu. Karena buyut amal ini kalau tidak ikhlas, tidak mungkin kita datang ke sini dan duduk ke sini untuk memperingati haulnya. Walaupun ini yang perdana, karena ikhlasnya beliau, Allah angkat namanya beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ini amalan-amalan orang dulu, Pak. Mari kita tiru. Tasyabbahu fa in lam takun mithlahum fa inna tasyabbaha bil kirami falahu. Menirulah orang-orang yang baik seperti buyut amal ini. Walaupun tidak 100%, 10%-nya kita tiru, maka kita akan digabungkan dan akan dijadikan oleh Allah seperti beliau. Maka semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan kita diberkahi oleh Allah, dan hal ini bisa diadakan setiap tahun dan rumahnya bisa diberkahi oleh Allah dan dikasih nama. Tolong yang merasa keturunannya, yang merasa warga desa sini, kasih nama Abdullah. Kasih nama Abdullah. Nanti kau tanya, siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama adalah Habib Ali bin Agil. Siapa nanya Abdullah? Wis. Tulis di bawahnya buyut amal. Lu ke Abdullah, lu sampean kan juga Abdullah. Saya sampean juga Abdullah. Kita kan Abdullah. Lu kita ini semua Abdullah. Nggih boten? Iya. Dulu ada zamannya Rasul namanya orang Abdul Hajar.
Sahabat manggil Abdul Hajar, hambanya batu. Di kitabnya itu diceritakan dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti kalau tidak salah, atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitabnya di Surabaya itu. Namanya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Itu menceritakan tentang akikah, tasmiyah, khitan, itu kitabnya dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Seperti ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada itu. Ini dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dijual itu kitabnya itu 70.000. Ada satu orang namanya Abdul Hajar, dipanggil sama sahabat, Abdul Hajar. Rasul dengar, loh, ini hambanya batu ini, Abdul Hajar. Dipanggil sama Rasul, sini. Manis muka, siapa namanya Ba'an? Abdul Hajar. La, innama anta Abdullah. Maka Rasul mengatakan, tidak, kamu bukan hambanya batu, namanya Abdullah, hambanya Allah. Makanya kita semua Abdullah. Kalau Ibnu Hajar ada, kalau Abdul Hajar ada, Ibnu Hajar Al-Haytami itu ada. Juga banyak orang namanya Ibnu Hajar. Makanya saya kasih saya kasihkan nama untuk beliau, namanya Abdullah, tulis di bawahnya tulis Buyut Amal. Wis. Nanti kalau ada nama, siapa yang ngasih nama? Habib Ali. Loh iya. Loh kok gitu? Loh sampai ke Abdullah. Saya juga Abdullah. Cuma ada namanya. Jadi kasih nama. Ceritanya apa? Di Tarim. Kalau dia dari Tarim, dari Hadramut, loh Beb, di Tarim kan ada namanya Maulal Ard. Orang enggak tahu itu siapa beliau. Dikasih nama sama ulama Maulal Ard. Makanya kalau kita punya anak meninggal waktu dilahirkan oleh orang tuanya, sunnah dikasih nama. Kan sunnah dikasih nama. Anaknya keluar meninggal, sunnah dikasih nama. Husain, Hasan, Muhammad. Yang penting sunnah dikasih nama. Makanya ini jadi Buyut Amal, lah kasih nama Abdullah. Selesai. Makanya semoga acara yang diberkahi Allah dan yang dihadir tempat ini diberkahi Allah, dan semuanya kita diterima amal puasa kita, amal soleh kita, dan kita ketemu Ramadan demi tahun. Dan orang yang mengadakan haul ini semoga dijadikan orang kaya, ikhlas, dan bisa mengholi Abdullah atau Buyut Amal tahun demi tahun. Bukan hanya kita aja, sampai anak keturunan kita bisa mengholi Buyut Amal ini atau Abdullah. Ini yang bisa sampaikan. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ballighna Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, la tuhibbu wa tardha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa zakawatina ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan sinin adida wa awam madida, alama tuhibbullah wa tardha ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.